Ya, dan dalam bulan ini kita di dalam momentum Jesus heal sickness. Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Ya. Saudara lihat, kita percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu terjadi. Dan oleh sebab itu, siapapun yang ada di sini, kabar baiknya adalah jangan kecil hati, jangan tawar hati, karena penyakit saudara, kelemahan saudara sebesar apapun, seberat apapun, kalau itu berurusan dengan Yesus, pasti tetap ada penyelesaiannya. Karena dalam nama Yesus, semuanya bisa disembuhkan dengan ajaib. Amin. Siapa yang percaya kita bisa alami mujizat yang besar? Angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Imamat pasalnya yang ke-14. Imamat pasal yang ke-14. Di situ kita akan melihat bagaimana orang yang sakit dan sakit yang dialami oleh orang ini adalah sakit kusta. Dan orang yang kena sakit kusta itu sama dengan orang yang tidak punya masa depan atau kehidupan lagi. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya orang ini bisa disembuhkan. Caranya seperti apa? Karena di situ ada beberapa komponen demi komponen yang perlu kita sadari. Dan tentu saja kita melihat belajar dari perjanjian lama namun tetap diarahkan kepada Yesus Kristus. Ya, ayo kita baca bersama-sama di ayatnya yang keempat. Imamat pasal 14 ayatnya yang keempat. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Semuanya membaca 1, 2, 3. Lalu haruslah imam memerintahkan supaya ia membawa 2 ekor burung yang hidup dan tahir, kayu aras dan kain kirmisi dan hisop untuk penahiran dirinya sendiri. Dan haruslah imam memerintahkan supaya ia menyembelih seekor burung itu di atas bejana tanah liat yang mengalir. 6, 2, 3. Ia harus mengambil burung yang masih hidup dan kayu aras dan kain kirmisi dan hisop. Dan ia harus mencelupkan burung yang hidup dan semuanya itu ke dalam darah burung yang sudah disembelih itu di atas air yang mengalir. Ayat 7 dengan keras, 2, 3 baca. Dan ia harus memercikannya ke atas orang yang menahirkan dirinya sendiri dari kusta itu sebanyak 7 kali. Terus, dan menyatakan tahir. Ia juga harus melepaskan burung yang masih hidup itu ke atas permukaan padang. Sampai situ saja. Sekali lagi saudara lihat, orang yang kena sakit kusta, pastilah orang itu akan dikucilkan. Dan dia tidak bisa berkumpul bersama dengan masyarakat. Ya. Kemudian dia tidak bisa bersama-sama dengan keluarganya sendiri bahkan. Dan setiap kali ini orang berjalan, maka orang-orang harus meneriaki dia. Najis, najis atau unclean, unclean, unclean. Wajahnya itu rusak semua karena sakit kusta itu, ya. Dan ini adalah nasib atau masa depan yang dimiliki oleh orang yang kena penyakit semacam itu. Nah, saudara lihat kalau misalnya semacam ini terjadi dalam kehidupan zaman ini, itu hidup itu tidak akan bisa bersuka cita. Dia akan dibuang oleh orang. Dia tidak akan dianggap bahwa dia ini adalah teman saudara atau adik kita sendiri atau kakak kita sendiri, tidak. Karena kena jenis penyakit yang semacam ini. Nah, yang ajaib adalah begitu dia dalam kitab Imamat ini bertemu dengan imam, maka imam ini melakukan sesuatu kepada orang yang kena sakit kusta ini. Kemudian setelah itu yang terjadi adalah orang ini bisa pulang ke rumahnya dia. Bisa bersama-sama dengan keluarganya punya masa depan yang baik. Maksudnya begini, kalau penyakit yang paling berat pun pada saat itu bisa disembuhkan, hari ini segala macam kelemahan dan sakit penyakit kita, itu juga pasti bisa disembuhkan oleh Yesus Kristus. Sudah sakit apa saat ini? Sakit secara batiniah, sakit hatinya yang di situ terus,
Saudara sakit secara pikiran, mentalnya, seperti ada ketakutan begitu luar biasa. Ada saudara sakit secara fisik yang membuat kondisi tubuh ini lemah. Kemarin pada saat doa malam pengurapan hari Rabu, itu di situ banyak para pastor muncul semua, kumpul karena siangnya ada rapat sinode. Dan kemudian setelah atur-atur sedemikian rupa, ya, ada yang dari Makassar namanya Pastor Elisa. Itu di launch, tiba-tiba nanya dia, "Di mana istri?" "Oh, tidak ikut. Istri saya masih di Surabaya karena anak-anak semua sakit." "Oh iya ya." Dia mulai langsung memperhatikan, iya ini zaman sekarang ini kok sakit semua. Saya perhatikan juga anaknya Sandra yang namanya Aaron itu juga sakit. Jadi selama 2 minggu terakhir ini itu banyak orang yang kena sakit. Anak saya dua-duanya sakit. Yang satu yang besar Charlotte, kemudian gantian sekarang adiknya. Setelah adiknya selesai gantian maminya dia, istri saya. Sekarang sudah mulai membaik. Nah, itu selama 2 minggu terakhir yang terjadi agak kondisi tubuh ini ya melemah semua. Nah, kemudian Pastor Elisa itu berkata gini, "Oh ya enggak apa-apa, itu artinya sakit mau gede." Loh, emang ada sakit mau besar gitu. Katanya iya zaman kuno terus itu ada istilah, oh ini orang sakit, ini menandakan dia sedang akan tumbuh dewasa. Saya mikir saudara, apakah memang benar orang kalau mau besar itu harus sakit dulu? Kemudian ya memang kadangkala orang kalau mau naik kelas kan melalui ujian loh. Nah kadangkala seperti itu. Tapi yang saya ingin coba sampaikan adalah mungkin saat ini beberapa minggu-minggu yang lalu, 2-3 minggu yang lalu, saudara sedang alami seperti daya tahan tubuh ini melemah. Seperti anget ini badan. Batuk yang tidak berhenti-berhenti juga. Atau punggung ini sakitnya luar biasa. Kaki saudara mau dipakai buat jalan seperti ada rematik yang sangat ya seperti merusak langkah kaki kita. Nah ini bagaimana? Saudara lihat memang kadangkala kita di dunia ini hidup penuh dengan rusak dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya adalah kalau kita ngerti dengan yang namanya Yesus Kristus, orang-orang bisa alami berbagai macam persoalan, namun kita akan diluputkan dan kita tetap akan alami kesembuhan yang luar biasa. Janjinya adalah bilur-bilurnya menyembuhkan kita dan sampai Yesus datang kedua kali kita tetap sehat dalam nama Yesus. Amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang yang satu ini bagaimana caranya dia bisa sembuh? Ya, ceritanya gini, jadi ada imam. Nah imam ini didatangi oleh orang yang kena sakit kusta. Datanglah orang sakit kusta ini kepada imam karena dia tidak boleh datang ke masyarakat, berkumpul di sana. Karena kalau sampai ketahuan dia nyelonong begitu dan orang berkata ini kusta, wajahnya putih semua, tangannya putih semua, langsung dirajam batu dan bikin mati satu juga. Maka satu-satunya jawaban adalah dia harus datang kepada imam. Dan kita kan sama punya imam besar agung namanya Yesus. Saat semua kondisi tidak menentukan, tidak memungkinkan, kita datang hanya bisa kepada Yesus. Nah orang kusta ini datang kepada imam. Nah setelah itu yang dilakukan oleh imam ini adalah ini. Ada 5 komponen saudara. Komponen yang pertama adalah 2 ekor burung. Kedua adalah belangga. 3 adalah kirmisi. Keempat adalah kayu aras. Dan yang kelima adalah hisop. 5 komponen ini dibutuhkan supaya orang yang kena sakit kusta ini bisa tahir, bisa bersih, dan dia bisa punya masa depan. 5 komponen ini adalah pekerjaan Yesus yang selesai di atas kayu salib. Ini adalah profetik. Yesus bisa ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi kitab imamat ini adalah sebuah tindakan yang dimana mengarah kepada Yesus. Yaitu 5 komponen ini saudara. Bagaimana yang terjadi kisahnya? Ya, dia datang kepada imam, diambil 2 burung. Nah burung ini satu dimatikan.
Burung yang satu ini dipotong, ya, sehingga darahnya itu, darah dari burung ini dituangkan ke belangga. Nah, belangga ini adalah seperti tanah liat begitu, ya. Nah, ini orang kusta tetap masih di sini. Dituangkan darahnya di belangga, sudah selesai. Sekarang belangga ini penuh dengan darah dari burung yang mati tadi. Oke. Nah, setelah itu imam ini akan mengambil, ya, yang pertama yaitu adalah kayu aras. Yang kedua, dia akan ambil burung yang hidup, pegang bersama-sama, kain kermisi dan hisop. Diikatkan bersama-sama, 4 komponen sekarang. Dibuat menjadi seperti gambar ini, hand bouquet. Kira-kira bentuknya seperti ini saudara. Jadi ada kayunya, ada burungnya. Ya, ini burung dara yang dari printing-printingan. Kemudian ada kain kermisi yang ngikat ini dan hisop. Hisop itu seperti, bukan sop saudara, tapi hisop. Kalau sop itu ya makanan. Kalau hisop ini adalah seperti daun begitu. Banyak seperti kayak bunga lavender. Nah, kemudian imam ini mengambil dan mengikatkan jadi satu seperti hand bouquet semacam ini. Sudah tahu kemudian imam ini, ya, mencelupkan semuanya ini, burungnya hidup di sini, yang mati di darahnya di belangga. Dicelupkan di darah, setelah dicelupkan semuanya ini penuh dengan darah dari burung yang mati. Kemudian dipercikkan 7 kali kepada orang yang kusta itu. 1, 2, 3, habis, celupkan lagi. 4, tidak akan berhenti sampai 7 kali. Nah, setelah 7 kali selesai, ya, boleh pulang. Hari yang ke-8 dan kelanjutannya yang terjadi adalah burung yang masih hidup ini dibuka, kemudian dilepaskan di padang. Sehingga burung yang hidup ini terbang dengan bebas. Nah, orang yang kusta ini seperti dosanya sudah ditransferkan, dipindahkan kepada burung yang tadinya mati dan kemudian burung ini bisa hidup. Kan ada 2 kan? Dan di sini yang terjadi orang kusta ini bersih. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi sakit penyakit, dia punya masa depan dan boleh pulang ke rumah bersama dengan keluarga dan punya masa depan yang berbahagia. Maksudnya begini, siapa yang percaya bahwa kita kalau dalam Yesus, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang percaya dalam Yesus kita punya hidup penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Ini caranya saudara. Dan ini adalah pekerjaan Yesus yang selesai dari atas kayu salib. Coba lihat kronologinya bagaimana. Ya, imam ini mengambil burung pertama di sembelih. Dan ini berbicara 2 burungan. 1 berbicara tentang kematian Yesus. Darahnya dituangkan di belangga. Belangga ini adalah sebuah bejana. Yaitu adalah kita sebagai manusia. Ya, kita menerima darah. Sacrifice, pengorbanan. Nah, kemudian imam ini mengambil kayu aras. Kayu aras itu adalah salib daripada Yesus Kristus. The cross of Jesus. Imam ini kemudian yang kedua mengambil scarlet. Yaitu adalah kain kermisi. Itu adalah suffering of Christ. Penderitaan Kristus. Dan yang ketiga adalah hisop. Hisop itu adalah iman. Dan diikat bersama-sama dengan burung yang hidup. Itu adalah resurrection of Christ. Dicelupkan semuanya ini jadi hand bouquet, bahasa saya hand bouquet. Dicelupkan di darah Adil. Ya. Setelah itu dipercikkan 7 kali. Nah, setelah 7 kali selesai, orang ini sembuh. Setelah sembuh yang terjadi, burung yang terikat di dalam hand bouquet ini dilepaskan di padang. Sehingga resurrection, kebangkitan. Kuasa kebangkitan ini bisa terbang, bisa hidup dan punya masa depan. Yang tadinya mati, yang tadinya penuh dengan dosa, namun karena sacrifice yang terjadi dan itu dipercikkan kepada orang kusta, dia bisa punya masa depan yang luar biasa. Nah, inilah saudara.
Ini semua adalah karya Yesus Kristus yang selesai di atas kayu salib. Loh, berarti kalau begitu untuk bisa sembuh saya harus potong burung dara kalau gitu. Tidak saudara. Kalau zaman sekarang ya, ini kita tidak usah potong burung dara dan kita ada sacrifice. Dan kita melihat saudara, hanya dengan faith, iman dan deklarasi, percaya saja mujizat terjadi. Pasti akan ada kesembuhan yang luar biasa. Yang saya tahu adalah Tuhan tidak ada penyakit atau persoalan yang terlalu sukar untuk dapat disembuhkan oleh Yesus. Semua jenis macam sakit penyakit dapat disembuhkan dan kita bisa mendapatkan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang percaya boleh tepuk tangan. Yang paling meriah bagi Yesus. Bantu saya saudara. Nah ini yang terjadi saudara. Ini kronologinya. Dan ini semua ya. Karena Yesus belum ada. Maka imam ini pakai darah dari burung atau hewan-hewan itu. Nah itulah sebabnya di Ibrani pasal 9 dikatakan di sana darah hewan saja bisa membuat manusia bisa bebas dari dosa selama 3 bulan, 1 minggu, 6 bulan kalau dia dosanya lebih berat. Apalagi dengan darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus bisa membasuh dosa kita once for all. 1 kali untuk selama-lamanya. Nah terus apa maksudnya ini? Saya masih belum ngerti ini. Tujuannya arahnya kemana? Saudara tahu pertanyaan saya di sini. Kenapa 7 kali? Kenapa ada 7 kali dipercikan kepada orang kusta ini? Sedangkan 1 kali saja selesai. Dan dia bisa pulang dengan keadaan yang berbeda. Karena ada sacrifice yang terjadi di sana. Namun kenapa 7 kali? Ya mungkin imamnya suka angka 7 kali. Tidak saudara. Angka 7 ini adalah angka yang bisa menandakan tentang kesembuhan yang Yesus bisa kerjakan dalam kehidupan kita. Nah ini penting saudara. Hari ini saudara melihat 7 macam kesembuhan dari Yesus Kristus. Dan 7 macam kesembuhan ini saudara akan pulang, bawa pulang dengan blessing yang dimana 7 macam kesembuhan ini terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga sepanjang 1 bulan ini, di tempat ini, dalam nama Yesus tidak ada sama sekali yang sakit. Semuanya disembuhkan oleh Yesus. Dari atas sampai bawah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya dilindungi oleh Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Kita alami mujizat yang luar biasa. Ayo bantu saya saudara, tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Mari katakan bersama dengan saya terima mujizat. 1, 2, 3 katakan. Saya terima mujizat. 1, saudara tahu kenapa 7? Karena pada saat Yesus ada di proses penyalipan dan dia disiksa dan dibawa sampai dia mati dan dibangkitkan, ada 7 kali darah Yesus itu dicurahkan. Dan setiap kali darah Yesus dicurahkan itu bisa memberikan kesembuhan satu demi satu, setiap area demi area dalam kehidupan kita. 7 kali luka yang diterima oleh Yesus, sehingga 7 kali ini bisa memberikan kesembuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Artinya gini, saudara pulang dari tempat ini dengan membawa 7 macam kesembuhan yang bisa kita terima di dalam nama Yesus Kristus. Yang pertama saudara, darah Yesus dicurahkan. Yang pertama kapan? Pada saat Yesus di Taman Getsemani. Ini pertama kalinya darah Yesus dicurahkan. Kapan pada saat itu dicurahkan? Saudara tahu pada saat malam itu sebelum dia mau dibawa untuk disalibkan. Yang terjadi adalah dia di Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani itu dia berdoa. Dengan sebuah doa dengan peluh, rasa peluh yang luar biasa dia berkata, Tuhan, jikalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Namun bukan dari kehendakku, tapi dari kehendakmu Tuhan. Tapi kalau bisa rasa cawan ini harus bisa berlalu. Saudara lihat ketika dia berdoa dan dia berdoa. Yang di sana yang terjadi keringatnya dia itu berubah menjadi tetesan air darah. Ini pertama kalinya darah Yesus dicurahkan di Taman Getsemani. Ya. Saudara melihat bagaimana bisa seorang manusia
Saat itu dia adalah 100% manusia. Bisa kena tekanan yang begitu hebat. Ini medis menyatakan orang kalau kena tekanan atau stres yang begitu hebat. Ini keringatnya bisa keluar darah saudara. Rasa takut yang begitu luar biasa yang terjadi gara-gara ya di Taman Getsemani itu. Kenapa? Cuman satu, emosi. Perasaan Yesus ini seperti tertekan dengan sangat berat sekali. Rasa kesedihan yang luar biasa, ketakutan yang sangat besar sekali untuk dia berjalan maju ke depan. Secara manusia dia berkata, Tuhan saya tidak sanggup dan saya tidak bisa. Saya tidak mampu untuk berjalan ke depan. Dan di sini yang terjadi adalah darahnya dia keluar satu persatu. Dan semalam-malaman dia berdoa. Saudara tahu ini pertama kalinya darah Yesus dicurahkan. Pada momen ketika dia di Taman Getsemani. Dan ini adalah kesembuhan yang bisa kita dapatkan yaitu adalah emotional healing. Kesembuhan dari emosi kita. Ini yang pertama yang bisa kita terima. Jenis kesembuhan yang pertama ini adalah emotional healing. Karena seringkali yang terjadi penyakit kita itu disebabkan oleh karena perasaan yang di dalam ini. Perasaan sedih, perasaan kecewa, rasa bersalah, sebuah penolakan, rasa marah, stres. Dan ada banyak orang tidak bisa tidur di malam hari. Karena perasaan ini sedang sakit. Emosionalnya sedang sakit. Nah hari itu Yesus berkata, berikan semua. Segala beban perasaan yang sakit kepadaku. Sama Yesus ditukar. Diganti oleh Yesus sebuah perasaan yaitu apa? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, keberanian, tertawa, happiness. Nah ini ditukar oleh Yesus. Ini jenis kesembuhan yang bisa kita terima. Yang pertama dari darah Yesus. Yaitu adalah emotional healing. Ada berapa banyak orang seringkali hidupnya masih terjebak oleh karena perasaannya dia mengingat akan masa lalu. Yang dia dimana tidak bisa move on lagi. Nah seandainya dia merasa begitu sangat kecewa dan terluka dengan masa lalu. Old memories menjebak dia. Dan dia seperti seakan-akan ya rasa minder, rasa sedih. Nah ini saudara. Ini yang membuat orang itu tidak bisa alami janji-janji Tuhan dapat dinyatakan. Nah oleh sebab itu, darah Yesus dicurahkan ketika dia di Taman Getsemani untuk kesembuhan perasaan kita. Dalam nama Yesus, nanti setelah kita ambil tubuh dan darah Yesus, semua perasaan kita di masa lalu diganti oleh Yesus yang terbaik. Ratapan kita diganti dengan tari-tarian. Duka cita saudara diganti dengan sukacita. Dan kita bersama dengan Yesus, kita punya kemenangan demi kemenangan yang terjadi. Sukacita yang luar biasa kita dapatkan dalam anugerahnya, amin. Siapa yang percaya hati kita diberkati oleh Yesus Kristus? Ayo boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Rasa minder ini gara-gara yang semacam ini, perasaan. Saya tuh melihat anak-anak Hirus di satu kota, emosionalnya tuh masih labil. Dan dia berkata, saya ini minder kok. Loh kenapa? Cuma gara-gara satu saudara. Handphone. Handphone saya bukan iPhone. Ini fakta saudara. Nah terus kenapa kok memang kalau misalnya bukan iPhone atau Samsung S7 atau S6 atau S teler gitu. Ya saya nggak pede. Teman-teman saya mereka punya handphone yang sangat bagus-bagus. Nah terus lah kamu bagaimana? Ya saya nggak pede. Nah, ini perasaannya. Hidup identitasnya dia dibentuk oleh sebuah yang namanya adalah handphone saudara. Akibatnya ngapain? Dia pulang ke rumah karena ngeliat teman-temannya pakai gadget yang bagus-bagus gitu. Dia pulang ke rumah dia marahin mamanya. Dia minta sama mamanya, Ma beliin aku handphone. Lu kan sudah punya itu. Lah ini kan handphone jadul ini. Masih tombolnya banyak sekali. Yang bagus sekarang ini kan tidak ada tombol. Kalau bisa sekalian tidak ada layarnya sekalian. Dan dia berkata, Ma tolong beliin. Maminya berkata sebentar ya nak, sebentar nak.
Ini masih ada duit untuk bayar uang sekolah, masih nabung untuk makan. Tidak peduli, marah saudara, marah. Dan membuat anak ini menjadi hilang jati diri. Dia mulai minder, kalau diajak bersama dengan teman-teman itu diam saja. Lah kita pikir ini anak kena masalah berat gitu. Mungkin orang tuanya sedang alami persoalan, broken home atau bagaimana. Ternyata dideketi selidik demi selidik, ternyata satu saudara. Iya kak, saya handphonenya jelek. Lah ini kan dia pakai handphone tuh BlackBerry saudara. BlackBerry yang masih ada bolanya itu di tengah itu. Nah, kemudian saudara lihat ya kira-kira semacam itu. Yang terjadi adalah kita kasih pemahaman. Kita ngasih, loh enggak bisa loh. Hidup kita itu bukan ditentukan dari kita ini megang handphone apa. Hidup kita ini bukan ditentukan dari teman-teman pakai apa, kita juga bisa ngikutin. Kita pakai mobil apa, tidak. Kita punya rumah di mana, tidak. Kita ini ya, di hidup ini ditentukan dari Roh Kudus saja. Sebuah identitas yang kita terima dari Yesus Kristus. Mengatakan bahwa kita ini pemenang. Kita ini pahlawan Kristus, pencetak sejarah. Heroes, kan gitu sah? Oh, gitu ya, iya. Kamu itu punya masa depan yang besar. Daripada merenungi nasib. Ya. Setelah itu saya lihat akhirnya mulai terbuka. Mulai terbuka dan akhirnya mulai. Karena gara Yesus emosionalnya dia dipulihkan, dia diperbaharui. Dan akhirnya bisa punya move on dia. Ini parah sekali. Karena ada banyak orang terjebak dengan rasa kekecewaan yang luar biasa. Sudah tahu yang terjadi kalau ini tidak beres. Dari mulut akan keluar setiap kata-kata itu pahit semuanya. Sudah tahu burung merpati itu tidak punya empedu. Tidak ada yang pahit dalam dirinya dia. Dan Roh Kudus dilambangkan seperti burung merpati. Dia tidak bisa kecewa. Dia tidak bisa ada kepahitan. Dia nggak bisa nyimpen kepahitan. Nah kalau misal kita ini ada rohnya Yesus Kristus. Dengan darah Yesus, hati kita ini tidak akan bisa nyimpen yang namanya masa lalu kepahitan, saudara. Nggak bisa. Hidup ini bebas. Hidup ini ya seger ya. Bangun pagi berkata, aku tahu dan aku tahu. Ada rancangan Yesus yang besar di depanku. Dan aku berjalan demi berjalan siap melihat kemenangan demi kemenangan yang terjadi dengan ajaib dan yang luar biasa. Sudah tahu hati kita, emosi kita, perasaan kita disembuhkan oleh Yesus Kristus. Amin. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kapan darah Yesus dicurahkan? Yang kedua adalah ketika tentara Romawi memukuli Yesus. Bukan cambuk, tapi mukuli. Ya, dibawa kan dari Taman Getsemani. Diseret-seret, kemudian dilemparkan masuk dalam penjara, dikeluarkan, masukkan gua, istilahnya oyong-oyong gitu kan. Dibawa ke sini, dibawa ke sana, kemudian di Jewish Council, itu Yesus dipukuli wajahnya. Ditendang juga, dipukul. Ini sebuah kekerasan yang terjadi. Pemukulan kepada Yesus Kristus. Mengakibatkan wajahnya memar semua. Wajahnya itu bengkak di mana-mana. Dan ini yang kedua kalinya darah Yesus tercurah. Kalau saudara perhatikan, kira-kira gambarnya seperti ini. Ada orang cantik sama orang yang habis kena pukul. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah hari itu Yesus dipukuli sama tentara Romawi. Sehingga wajahnya memar di mana-mana. Kira-kira gambar yang kena bengkak itu. Sampai kitab Yesaya mencatat atau menceritakan. Kita tidak bisa mengenali kalau itu adalah Jesus, Son of David. Kita nggak bisa kenal kalau itu adalah Yesus. Ya, kita nggak bisa kenal bahwa ini adalah manusia. Wajahnya seperti bukan wajah manusia. Karena bengkak semua di mana-mana saudara. Tadinya, wah bersih, kemuliaan itu ada. Kelihatan itu cakep sekali. Alisnya, matanya, dagunya, rahangnya. Wah orang melihat wah idola yang sangat dikagumi begitu. Tapi begitu kena pemukulan, dipukulin di Jewish Council. Wajahnya berubah seperti bukan wajah manusia. Entah rusak gambarnya. Semua wajahnya dia rusak semua. Dan saudara tahu jenis yang kesembuhan ini adalah image healing.
pemulihan gambar diri. Kenapa? Hari itu dia berkata, berikan semua gambar diri yang rusak kepadaku. Berikan semua, karena manusia kena dosa, malaikat tidak bisa kenalin saya lagi. Kalau kita ini ciptaan Tuhan, tak bisa kenal. Wajah kita ini rusak, tidak berbentuk sama sekali. Ketika kena dosa, kan begitu, ditukar oleh Yesus. Sehingga hari itu dia wajahnya betul-betul berubah. Bukan wajah kemuliaan. Bukan wajah seperti yang sesungguhnya Prince of Peace. Bukan Pangeran Raja Damai, tidak. Karena dia menerima semua gambar diri yang rusak dari semua manusia. Berikan semua kepadaku. Aku akan tukar dengan menjadi sebuah bentuk yang berbeda. Gambar yang lain. Gambar ciptaan yang sempurna ditukar. Sudah tahu ini penting sekali, gambar diri ini penting. Kenapa? Karena gambar diri ini seringkali orang hidup dengan rasa pede yang tidak benar. Salah satunya seperti tadi yang saya ceritakan. Gambar diri ditentukan dari handphone. Gambar diri ditentukan dari rasa yang wah. Surat ini penting sekali. Ada berapa banyak seringkali kita tidak berani maju ke depan karena kita merasa tidak pede dengan modal yang kita miliki. Ya. Apalagi orang Asia, beda katanya dengan orang Barat. Mereka bisa lebih mapan. Tapi kalau orang Asia lebih banyak malu. Tidak, kamu saja, engkau saja, ya engkau saja. Dan ketika mereka jadi pemimpin, cenderungnya ada di belakang jadi bos memerintah. Ya kan? Tapi kalau misal a true leadership, kepemimpinan yang di dalam Yesus, bukan di belakang dia sebagai bos. Duduk sebagai posisi yang tidak ada apa-apa sama sekali, hasil apa-apa tidak. A true leadership from Jesus akan mengubah gambar dirinya. Dia berkata, ayo kita maju ke depan. Dia memimpin di depan. Dia berjalan di depan. Sehingga yang lain pasukan di belakang ngikutin dia teladan di sana saudara. Ini beda. Sebuah kepemimpinan di dalam Yesus dengan gambar diri kepemimpinan yang bukan dari Yesus. Kita sebagai pria butuh yang seperti ini. Anak-anak ngelihat kita, istri ngelihat kita, pasukan ngelihat kita, rekan-rekan memperhatikan kita saudara. Ya, kalau sampai gambar diri kita rusak, ini yang bikin repot. Ini yang bikin berantakan. Tapi kalau misal kita sudah dipulihkan, terima kasih Tuhan. Sekarang saya percaya, saya tahu dan saya tahu dan saya tahu. Orang kalau ngelihat kita, yang kelihatan adalah wajah yang sempurna. Kan ada roh Kristus yang bernyala. Roh Kristus yang terpancar dari kehidupan kita semua. Siapa yang percaya dalam diri kita ada Yesus Kristusnya? Coba yang percaya. Boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan bersama dengan saya, ada Yesus di dalam saya. 2, 3 katakan, ada Yesus di dalam saya. Gambar diri yang rusak, wah itu parah sekali. Harus segera disembuhkan. Caranya menyembuhkan cuma satu. Yaitu adalah by the blood of Jesus. Yang ketiga, kapan darah Yesus dicurahkan? Yang ketiga, ketika mahkota duri dipasangkan di atas kepalanya dia. Tentara Romawi setelah memukuli Yesus wajahnya tidak berbentuk. Sudah kan? Sekarang mereka mencela Yesus. Mereka menertawakan Yesus berkata, hai Raja, inilah mahkotamu aku bawakan. Kemudian dipasangkan di kepala Yesus. Sekarang semua, mana dicela-cela. Kalau engkau sudah pakai mahkota sekarang, mana pengikutmu? Istanamu di mana sekarang? Dengan darah yang mengalir dari sini. Nah, jenis kesembuhan yang ketiga ini adalah mind healing. Kesembuhan dari pikiran. Nah, ini penting saudara. Kenapa? Karena hari itu darah Yesus dicurahkan melalui kepala untuk mengganti semua pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak percaya dengan pikiran Kristus. Ini penting sekali. Sesungguhnya kita ini bisa menerima kesembuhan di kepala kita. Karena sudah tahu penjara paling besar bukanlah penjara yang namanya Alcatraz. Sehingga orang tidak bisa kabur dari sana. Penjara yang paling besar adalah penjara yang namanya mind, pikiran. Orang terjebak dengan pola pikir yang salah.
Orang terjebak dengan sudut-sudut pandang yang keliru. Bayangkan saudara, kalau sampai hari ini pikirannya belum dipulihkan, maka dia hanya bisa melihat satu sisi dari kotak itu. Satu sisi dari koin itu. Dia nggak akan pernah bisa melihat dari sisi yang lain. Dan dia hanya bisa berkata, saya ini ngelihat Pak, dokter berkata ini, buktinya ada, ini laporan dokter berkata ini. Dan sekarang Bapak bisa mengatakan pada saya untuk saya bisa sembuh. Dokter itu mengatakan ini laporannya. Begitu. Ya memang itu yang kelihatan di depan mata. Tapi bukankah kita ini hidup bukan dengan apa yang kita percayai di otak kita? Kita ini hidup dari sini saudara. Hati ini penuh dengan firman. Hati ini penuh dengan iman. Sehingga yang terjadi, hidup kita ini not by sight. Tapi but by faith. Bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari iman yang keluar. Siapa yang percaya saudara? Yesus Kristus itu luar biasa. Beyond our mind. Lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan atau bayangkan. Mujizat Yesus itu dahsyat dan besar sekali. Siapa yang percaya mujizat itu tidak ada yang tidak bisa terjadi. Semua mujizat bisa terjadi dalam nama Yesus. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita saudara. Pikiran ini penting sekali untuk disembuhkan saudara. Kadang-kala pikiran yang negatif membuat diri kita ini semakin tambah buruk. Semakin tambah sakit. Dan dia berkata, sudahlah saya tidak punya harapan. Saya sudah tinggal mati saja. Lah kenapa bisa mikir seperti itu gitu? Ya karena kan kelihatan diri saya. Saya lihat pikiran ini kalau sakit, dia tidak akan punya semangat untuk maju. Pikiran ini kalau tidak disembuhkan oleh Yesus, hidupnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ya, kadang-kala tempat kerja orang bisa mikir yang negatif itu. Sampai kadang-kala orang mikir loh, saya ini ya kasihan saya ini. Loh kenapa? Saya mau disingkirkan dari tempat ini. Loh, kenapa kok bisa mikir begitu? Iya, lihatlah, gini. Dia mulai curhat, dia mulai menceritakan keluh kesah. Lah, setelah nyampe, maka kita bingung, kenapa Bapak sampai bisa punya pemikiran yang seperti itu? Siapa yang bisa ngasih tahu semacam itu? Bukankah iblis itu adalah the fathers of all lies? Bapak dari segala pembohong. Karena kita nggak ada sama sekali mengarah ke sana. Sedangkan kabar negatif itu lebih cepat diterima daripada kabar yang positif. Isu-isu yang negatif, nah ini sudah lihat. Apalagi kalau sebagai wanita. Ya, sebuah sangkaan demi sangkaan yang membuat sama sekali tidak ada sama sekali kebenaran di sana. Loh kok begini, loh kok begitu. Apalagi kalau misal bulannya datang saudara. Wah, berubah menjadi sesuatu bentuk yang lain. Pikiran ini semua dimulai dari pikiran saudara. Dan kadang-kala sakit penyakit kita sumbernya cuma satu, pikiran yang negatif. Nah pikiran ini disembuhkan dalam nama Yesus. Sehingga hari ini kita tidak lagi berpikir atau melihat diri kita sebagai orang yang terpuruk. Tidak. Tapi kita mulai melihat dan melihat dengan sudut kacamata yang lain. Kita adalah orang-orang yang hidup berbahagia. Saudara orang-orang yang diangkat oleh Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang yang diciptakan sangat-sangat berharga oleh Yesus. Dan saya sangat yakin sekali 2016 ini semua rancangan Tuhan itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Siapa yang percaya kita disembuhkan oleh Yesus? Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan darah Yesus, satu dari kita katakan. Darah Yesus. Yang keempat sekarang. Yang keempat. Kapan darah Yesus dicurahkan? Yang keempat adalah ketika dia dicambuk di punggungnya. Dan cambukan yang diterima oleh Yesus, bentuk cambukannya bukan seperti cambukan biasa. Dengan yang ada talinya, terus kemudian ada kulitnya di sana, kemudian seperti pukulkan dan seperti nyeples gitu saudara. Bukan. Seperti nyeples kuda gitu, cambuk kuda itu dan diceplesin itu kuda. Tidak. Cambuk yang diterima oleh Yesus. Itu adalah ujungnya ada bola-bola. Dan bola-bola itu punya seperti ada duri. Ya. Jadi ketika itu dicambukkan, dipukulkan ke Yesus. Sekali. Saudara tahu yang membuat tubuhnya Yesus itu tercabik-cabik. Seperti robek semua gara-gara cambukan yang satu ini.
Dan ini yang keempat, darah Yesus tercurah. Sampai kadangkala itu cambuk itu pas nempel di kulit. Dan ketika ditarik, kan seperti stuck begitu. Seperti stuck, nggak bisa. Nah, akhirnya tentara Romawi dengan kekuatan dia cabut dengan keras. Sehingga duri yang tadinya nancap di daging, itu mencabut sampai dagingnya terkelupas. Berapa kali? 39 kali. 40 kurang 1. Kalau 40 manusia mati. Nah itu dibikin setengah mati. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Sudah tidak ada daya lagi untuk hidup. Dan 39 kali dipukulkan kepada Yesus. Berkali-kali sampai tubuhnya itu terrobek-robek. Sampai saudara lihat tulangnya kelihatan. Saudara tahu ini kesembuhan apa yang bisa kita terima dari darah Yesus yang keempat ini? Yaitu adalah tubuh Yesus itu bisa memberikan sickness healing. Kesembuhan secara fisik. Karena 39 kali cambukan yang diterima oleh Yesus itu menyembuhkan 39 jenis macam sakit penyakit. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, by his stripes. Oleh karena bilur-bilurnya. 39 kali dia terima cambukan itu untuk apa? Segala macam kategori itu sembuh. Mulai dari virus, kanker, tumor, rematik, sakit punggung. Ya, imun sistem, daya tahan tubuh yang lemah. Semua itu dikategorikan menjadi 39 macam saudara kalau di dalam dunia medis dan kedokteran. Dan dengan tepat jumlah yang sangat jelas. Firman Tuhan berkata, Yesus memberikan darahnya dan tubuhnya untuk menyembuhkan setiap jenis macam sakit penyakit. Artinya adalah seperti ini, tidak ada penyakit yang tidak masuk di dalam stripe-nya Yesus. Oh ya, Yesus kurang satu ya, penyakit yang jenis ini belum ada obatnya. Jadi minta tolong kau dicambuk sekali lagi ya Yesus. Jelas. Ya baru beres. Tidak ada saudara. 39 cambukan Yesus itu mewakili semua. Segala macam sakit penyakit. Itu sebabnya saudara pada saat kita angkat tubuh dan darah Yesus. Kita angkat roti ini. Dan kita berkata dengan deklarasi. Ini adalah tubuh Yesus. Yang telah dipecah-pecahkan untuk apa? Kesembuhan. Dari segala macam sakit penyakit dan kelemahan kita. Jelas. Bahwa darah Yesus yang satu ini. Untuk menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Hari ini. Masih adakah orang berkata, Pak saya tidak sembuh sakit saya. Fever, demam, sakit batuk. Virus ini, virus itu. Saudara lihat. Kalau kita bertemu dengan Yesus Kristus. Ambil darah Yesus. Saudara lihat kuasa kesembuhan itu akan terjadi dengan ajaib. Bukan dengan dokter, bukan dengan cara-cara medis. Kadang-kadang medis sudah angkat tangan, dia tidak bisa lagi membantu, tidak ada lagi penyelesaiannya. Namun ada dokter, di atas segala dokter yang namanya Yesus Kristus. Dia bisa menyembuhkan kita. Hari ini semua sakit penyakit kita ditanggung oleh Yesus Kristus. Siapa yang percaya? Kita disembuhkan hari ini juga. Ayo boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus kita. Katakan bersama dengan saya, penyakitku sudah sembuh. 1, 2, 3 katakan, penyakitku sudah sembuh. Yang kelima, darah Yesus dicurahkan ketika tangannya dipaku. Ini yang kelima. Dia direbahkan di atas kayu salib. Kemudian tangannya diletakkan di posisi yang tepat. Mereka ambil paku dan dia pukul paku itu sehingga bisa masuk di tangannya Yesus. Dan melalui telapak tangan Yesus itu keluar darah di sana. Dan jenis kesembuhan yang satu ini adalah works healing. Kesembuhan yang terjadi di dalam apapun yang dipercayakan kepada kita semua. Loh, ini ajaib dan luar biasa. Kesembuhan yang kelima ini adalah works healing. Kesembuhan yang, saudara tahu manusia kita ini kadang-kala dipercaya sesuatu. Kadang-kala berhasil, kadang-kala tidak berhasil. Kadang-kala dengan jernih susah payah. Dengan keringat yang keluar kita kerja. Apapun kita mau buka usaha ini, buka ini dan lain sebagainya. Semuanya gagal semua. Kenapa bisa terjadi? Karena pada saat Adam berdosa.
diusir dari Taman Eden. Kalau sudah tahu, kalau sudah pernah belajar, Eden itu bukan lokasi. Eden itu adalah hadirat Tuhan. Adam diusir dari hadirat Tuhan. Ya, sehingga dengan jernih lelah dia harus mendapatkan nafkah dengan keringat. Yang dimana tanah itu dikutuk saudara. Sehingga dia dengan jernih lelah payah bekerja. Sehingga dia muncul yang namanya Taurat di sana. Usaha dan upaya. Namun kalau misal kita di dalam Yesus Kristus saat ini, tangan kita disembuhkan. Sehingga hari ini saudara lihat apapun yang dipercayakan kepada saudara. Apapun yang Anda pegang saat ini. Mulai dari bisnis catering, travel, ministry, pekerjaan. Saudara lihat, saya nggak bisa memberi nama satu persatu di macam pekerjaan apapun yang saudara sedang miliki saat ini. Tapi yang saya tahu adalah kalau tangan kita disembuhkan oleh Yesus Kristus. Segala apa pekerjaan kita, itu semuanya dilindungi oleh Yesus dan disembuhkan. Ada produktivitas, menghasilkan yang luar biasa. Orang dunia di luar sana kerja mati-matian untuk cari duit. Kita kalau dalam Yesus, kita akan dikejar sama duit. Orang ngejar duit kalau di luar, kita dikejar oleh kemakmuran. Ini beda saudara. Kita nyangkul sekali, hasilnya sudah 10 kali lipat. Berarti kalau gitu kita harus disembuhkan, kalau gitu kita nggak usah kerja kalau gitu ya. Lu salah. Maksudnya kita kerja sekali, kita manage sedikit saja, namun kita punya yang namanya ini, favor of God. Favor from man juga. Perkenanan dari Tuhan dan perkenanan dari manusia. Sehingga hasilnya itu luar biasa. Nah doa kita saudara, apapun yang saudara sedang kerjakan, bisnis apa yang sedang saudara kelola saat ini, bidang properti atau apapun, itu semuanya dilindungi oleh Yesus Kristus. Karena darah Yesus menyembuhkan apapun yang kita pegang saat ini. Amin. Siapa yang percaya kita diberkati oleh Yesus? Saya tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus kita. Dengan keras katakan, saya diberkati. 2, 3 katakan, saya diberkati. Kalau misal masih belum kerja, yang dipercayakan pada saudara itu adalah sekolah, prestasi, ya, nilai-nilai. Wah itu luar biasa. Lanjut, yang ke-6 sekarang. Kapan darah Yesus dicurahkan? Yang ke-6 adalah ketika kakinya Yesus dipaku. Ya, setelah tangannya selesai, kakinya diposisikan di lokasi yang tepat, lalu paku itu menancap di kakinya dan darah keluar dari sana. Sekali lagi saudara, setiap ada darah Yesus yang tercurah, di situ ada potensi kesembuhan yang bisa kita terima. Dan jenis kesembuhan dari yang ke-6 ini adalah walk restoration. Perjalanan hidup kita disembuhkan. Perjalanan hidup kita dipulihkan. Ini penting sekali. Karena saudara lihat, kalau kita di luar Yesus, di orang-orang di luar sana yang tidak kenal Yesus, hidup mereka bukan sebuah perjalanan. Hidup mereka adalah sebuah pelarian. Lari dari sini, lari dari sana, lari dari kejaran orang-orang. Lari. Ya kan? Kan sudah pernah belajar. Kalau misalnya kita ini hidup dalam Yesus, ini adalah sebuah perjalanan. A journey. Dan kita bisa menikmati di sana. Kenapa? Karena kita berjalan, dan tentu saja saudara lihat, meskipun kita berjalan melewati lembah yang kelam, kita tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya melindungi dan menuntun setiap langkah kaki kita. Perjalanan. Nah perjalanan ini bukan berarti kita tidak akan bertemu dengan lembah atau bahaya. Ya kita akan bertemu dengan lembah yang kelam. Keadaan yang gelap gulita. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena setiap langkah kaki kita ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kita tidak pernah salah mijak. Kadang-kala ada orang saudara, dipikir di situ ada batu pijakan. Diinjakkan kakinya di sana. Tiba-tiba pijakannya itu hilang. Begitu hilang dia bingung. Loh kemana batunya tadi? Mulai goyang dia. Loh mana? Bahasanya fondasinya mana? Kemana yang tadi yang nopang hidup saya? Saya hidup tuh dari situ loh. Kenapa saya hidup dari situ sekarang tidak ada lagi? Di mana fondasi saya?
Saya itu makan hidup dari sana. Gitu. Karena apa? Salah melangkah. Kalau misal kita dalam Yesus, setiap langkah kaki kita ditetapkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menetapkan langkah-langkah yang dicintai oleh Yesus Kristus. Dan doa kita 2016 ini, saudara semuanya berjalan tidak pernah letih, berlari tidak jadi lelah, karena saudara akan terbang seperti burung Raja Wali dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu adalah ketika lambung Yesus ditusuk oleh tombak. Dan di situ darah tercurah. Dan pada saat tercurah, yang keluar bukan darah saja. Yang keluar adalah air dan darah. Kenapa ada air? Karena manusia terdiri dari 72% sampai 80% air. Full of water. Kalau kita kekurangan air, lemes. Ya, kurang fokus katanya. Nah, pada saat itu yang terjadi, Yesus sudah meninggal, mati di atas kayu salib, betul-betul mati. Ada orang berkata, Yesus itu tidak mati, cuman pingsan. Kalau Yesus cuma pingsan, coba lihat ketika ditusuk. Sehingga banyak orang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari kubur. Cuman tidur saja. Salah. Yang benar adalah Yesus itu betul-betul mati. Dan di hari ketiga dia dibangkitkan dari kematian. Dan oleh sebab itu saudara, di situ buktinya adalah darahnya itu, perutnya ditusuk oleh tombak. Yang keluar adalah air. Karena selama 3 jam dia menahan diri, suffering, ya, scarlet, kain kermisi, penderitaan Kristus. Kalau hisop itu adalah iman. Jadi kayu, salib Kristus, scarlet, penderitaan Kristus, dan hisop itu iman. Dicelupkan bersama-sama dengan darah. Nah, saudara lihat, dia suffering di atas kayu salib itu. Sehingga liquid ini semuanya ini seperti tersimpan semua di dalam lambungnya Yesus. Dan ketika ditusuk oleh tombak, ya, yang keluar air itu terpercikkan keluar bersama dengan darah. Sehingga tentara yang nusuk semuanya all over kena darahnya Yesus. Kenapa ada air dan darah? Karena dalam firman Tuhan, saudara akan dibaptis dengan air dan darah. Air itu adalah baptisan, baptize. Dan darah itu adalah perjanjian, a covenant. Ya. Nah, kalau misal yang ketujuh, ini jenis kesembuhan yang apa kalau begitu? All over. Saya sebut sebagai complete healing. Completeness. Sudah lihat kesembuhan yang sempurna. Bukan cuma pikiran, tangan, kaki, hati saja tidak. Tapi seluruh hidup kita disembuhkan. Gara-gara yang ketujuh, gereja itu bisa lahir. Gara-gara yang ketujuh, dunia yang baru. Dunia ini ya seperti diselimuti, dinaungi oleh darah dari Yesus Kristus. Sehingga tadi dunia yang rusak dipulihkan dan alami a new world. Dunia yang tidak ada kesedihan, yang tidak ada tangis, yang tidak ada kesusahan. Tidak ada. Dunia yang baru, a new Jerusalem. Yerusalem yang baru. Nah ini semua. Semua terjadi oleh karena darah Yesus. Yang ketujuh, complete healing. Apa yang saya coba sampaikan adalah seperti ini. Kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, dia bukan cuma menyembuhkan diri kita saja. Tapi seluruh keturunan kita, generasi kita itu disembuhkan oleh Yesus Kristus. Sehingga tidak ada generasi kutuk turunan itu tidak ada dalam nama Yesus. Kalau kita sudah diselamatkan, satu isi orang anggota keluarga diselamatkan, maka seluruh anggota keluarganya itu diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya ini ngelihat itu terjadi dalam keluarga saya. Saudara tahu keluarga dari Pastor Yusa itu latar belakangnya dulu itu mereka bukanlah orang yang percaya kepada Yesus. Konghucu mereka. Pergi ke kuburan minta pinter sama opanya Pak Yusa. Kong minta pinter, kong minta pinter, kong. Ya datang ke kuburan minta kong minta pinter. Dan kemudian akhirnya Pak Yusa sadar. Ternyata kongku dulu gak pinter.
Ngapain saya minta pintar sama engkong? Sampai ya seperti itulah. Itu yang keluarga ini hidupnya seperti itu. Nah karena ada satu orang yang namanya Isa Hadiswantoro, kalau bahasa Mandarinnya Tan Ping Swan kalau nggak salah. Satu orang, akhirnya kita semua, anak-anak, adik, kakak, bahkan orang tuanya, itu punya arah hidup yang berbeda. Gara-gara satu orang, hidup kami semuanya jadi berbeda seperti ini. Kalau tidak, saya masih akan ke kuburan saudara. Minta siapa, engkong lagi yang kongkongnya. Saya lihat gara-gara satu orang, itu complete healing. Jadi generasi kita, keluarga ini disembuhkan oleh Yesus Kristus. Hari ini doa kita, kesembuhan yang sempurna itu terjadi dalam hidup kita semua. Oleh karena darah Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya hari ini kita disembuhkan oleh Yesus Kristus? Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Saudara lihat manusia. Life is in the blood. Saya ini bisa bergerak karena saya punya darah. Nah darah saya ini memaintain tubuh saya. Kalau diri saya ini kekurangan darah, muka saya pucat saudara. Saya nggak segar. Nah darah merah ini saya butuhkan. Kalau misal kekurangan darah merah, leukemia, saya menjadi lemes. Nah karena memang hidup itu dalam darah. Life is in the blood. Nah sekarang bagaimana dengan darah Yesus? Kalau darah manusia memaintain tubuhnya, nah kalau darah Yesus memaintain roh dan jiwanya. Ini penting. Kalau kita tidak punya darah Yesus, roh kita adalah roh huruf kecil. Dan jiwa kita, jiwa yang labil. Tidak akan punya power. Sama dengan tubuh yang tidak punya darah. Kalau kita punya darah Yesus, roh huruf kecil manunggal dengan roh huruf besar. Dan ada dunamos. Yang firman Tuhan berkata, engkau sudah akan terima kuasa. Karena Roh Kudus sudah turun atas engkau. Memberikan kuasa. Dan jiwa itu tiba-tiba pikiran, kehendak, perasaannya diperbaharui semua. Gara-gara rohnya disembuhkan, jiwanya dipulihkan. Mengakibatkan tubuhnya sehat kembali. Kan di situ. Kalau kita nggak punya kuasa, dari mana saudara lihat? Mau kuasa dari tubuh. Angkat beban. Saudara tubuh ini lemah. Nanti akan kembali kepada debu dan tanah juga. Kita butuh power. Nah power tidak bisa kita dapatkan dari tubuh manusia. Power hanya bisa kita dapatkan dari darah Yesus. Karena dari darah Yesus akan memberikan kuasa kepada roh. Dan dari roh itu menjadi jiwa. Dan jiwa itu memulihkan tubuh kita. Hari ini saudara lihat. Ya, saya tantang saudara. I dare you. Hari ini kalau ada yang dihalangi oleh sakit penyakit atau masalah atau apapun yang menghalangi saudara untuk maju ke depan, saya tantang saudara untuk mengambil perjamuan kudus selama 21 hari. A communion for 21 days. Karena kenapa? Saudara tahu Daniel? Daniel pasal 10. Ayatnya yang ke-3. 13, Daniel 10 ayat 13, itu Daniel tidak bisa maju ke depan karena penguasa Raja Persia menentang Daniel. Selama 21 hari Daniel berpuasa. Dia gak makan daging, dia puasa Daniel. Ya, lah kita kan gak perlu lagi puasa, kan dalam anugerah. Setelah lihat, terus bagaimana? Komunion, perjamuan kudus. Dan lihat setelah 21 hari, ada pemimpin dari malaikat itu datang menolong Daniel. Sehingga setelah 21 hari dia bisa punya masa depan, dia jadi pendobrak di sana. Maksudnya begini saudara, jika saat ini saudara melihat hidup saudara sedang dihambat oleh sakit penyakit, dihambat oleh pembesar-pembesar di luar sana, penguasa-penguasa di luar sana, ambillah perjamuan kudus selama 21 hari. Di belakang saudara bisa dapatkan gerobak merchandise di sana, saudara bisa dapatkan di sana. Dan lihatlah pertolongan Tuhan yang besar, yang ajaib bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya perhatikan ini sudah terjadi dengan ibu saya sendiri, Pastor Hana. Hidupnya dia dihadang kanker saudara. Dan di situ yang terjadi dia ambil perjamuan kudus setiap hari.
Dan kenapa dia ambil perjamuan kudus? Karena dia bersatu dengan Tuhan. Unity dengan Yesus. Tuhan kaya atau miskin? Kaya. Tuhan sakit atau sehat? Sehat. Tuhan kuat atau lemah? Kuat. Nah kita ini yang lemah. Kita ini yang sakit. Kita ini yang miskin. Jadi satu dengan Yesus. Otomatis saudara, hidup kita ini ya sembuh. Jadi kuat dengan sendirinya. Menjadi satu dengan Yesus. Itu penting sekali. Selama 21 hari. Sebelum saudara berangkat kantor kerja begitu. Saudara berkata ini tubuh Yesus. Mungkin di belakang sudah disiapkan juga. Kalau saudara bingung bagaimana nanti saya bicaranya. Doanya saya bagaimana? Mungkin di belakang sudah disiapkan. Saudara ada tulisan di sana berkata ini adalah tubuh Yesus. Yang telah dipecah-pecahkan untuk segala macam sakit, penyakit dan kesembuhan. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Makan. Ini yang saya lihat ketika Pastor Hana dihadang oleh kanker. Doanya itu ada saudara. Di Instagram saya masukkan di situ video dari Pastor Hana sedang berdoa. Saudara lihat doanya itu yang berasal dari hati. Tuhan tolong sampai saya tuh dengar itu ya seperti kayak terharu dan nangis gitu. Karena saudara lihat ya dia ambil perjamuan kudus satu persatu setiap 1 hari sekali dia ambil. Dan akhirnya terjadi saudara lihat apa yang dikatakan oleh manusia mati. Hidup cuma 3 bulan saja mati akan segera. Sekarang apa yang dikatakan oleh manusia, rancangan Tuhan punya yang lain. Sampai hari ini hidup dan punya kesempatan melayani dengan luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. 21 hari ambil komunian saudara. Ini adalah sebuah supranatural yang bisa kita terima. Karena hidup ini bukan natural saudara. Hidup ini bukan di area tubuh saja yang kita perhatikan penampilan dan tubuh kita saja tidak. Yang perlu kita perhatikan ini loh, roh. Supranatural. Saudara nyembah Yesus, kau tinggikan Yesus. Ini yang paling penting. Bukan cuma sekedar apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi yang di dalam loh, roh Elohim ini. Memberikan dunamos. Dan by the blood of Jesus. Dengan darah Yesus Kristus. Segala macam sakit penyakit, 7 macam kesembuhan. Dari Yesus kita bisa terima dengan ajaib. Hari ini saudara pulang tempat ini, terimalah 7 macam kesembuhan dari darah Yesus Kristus. Amin. Saya percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita.